Apa yang dipikirkan kalian saat melihat semua ini? Kotor, bau tidak sedap, sanak penyakit, atau bahkan kalian tidak ingin lagi melihat pemandangan-pemandangan seperti ini? Kalian tidak sendiri, aku pun begitu. Rasanya seperti tertampar, namun tidak bisa bertindak apa-apa tanpa bantuan. Harus bagaimana lagi ya biar orang-orang di sekitar sini paham tentang kondisi lingkungan saat ini? Berita banjir. Menjadi mana nih? Jakarta. Hujan deras yang Sementara itu pemirsa, tingginya curah hujan di DKI Jakarta membuat sejumlah wilayah, yakni di Tangerang. Ini harus diubah sih. Bang sampah. Bogor. Jauh sih, tapi kayaknya bakalan jadi penelitian yang menarik. OTW kali ya? OTW deh. Nama saya Hamidah Rahmah. Saya sebagai ketua dari Bank Sampah Serikandi Berdikari. Bank Sampah Serikandi Berdikari berdiri pada tahun 2016, sekitar bulan Mei. Kebetulan kita memang ada kerjasama mitra dengan IPB. Jadi dari situ kita mulai pembentukan bank sampah. Arti bank sampah kalau menurut saya sih mungkin lebih kepada pengelolaan sampah ya, pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif dan bernilai. Jadi artinya orang menabung sampah ke bank sampah yang memiliki nilai, di akhirnya memiliki nilai uang untuk mereka bisa pergunakan. Jadi selama ini sampah yang dianggap mereka tidak ada artinya jadi lebih berarti. Untuk kegiatan bank sampah pada awalnya kita melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa ini loh fungsi bank sampah itu adalah menabung sampah yang memiliki nilai jual. Jadi tidak semua sampah kita tampung. Selain itu juga kita mengedukasi bagaimana cara mengelola sampah organiknya, tidak anorganiknya saja gitu. Jadi kalau untuk organiknya kita ada beberapa metode juga. Terus kalau untuk yang punya nilai jual anorganik yang punya nilai jual di store ke bank sampah yang memiliki nilai uang. Nah sisanya baru dibawa sama TPS ke TPS. Jadi itu setidaknya mengurangi sampah di rumah tangga. Jadi bukan berarti mengelola sampah semua sampah, tapi mengurangi sampah yang kira-kira harus dibuang ke TPA gitu. Perkenalkan, saya Pipih Tahwila, Satgas Lingkungan Hidup dari Kecamatan Pamijahan. Oke, untuk di daerah Pasaryan ini, mungkin untuk sampah belum semuanya terkendali ya. Ada yang masih buang sampah ke sungai, ada yang masih buang sampah berserakan, kurang kepedulian masyarakat. Cuman di desa Pasaryan ini ada yang namanya bank sampah. Nah, bank sampah ini bisa membantu untuk mengurangi volume sampah itu sendiri. Gitu. Untuk pemerintah sendiri, melalui saya sebagai Satgas Lingkungan Hidup, upaya yang saya lakukan adalah pertama membuat KRL. KRL itu sendiri adalah Kampung Ramah Lingkungan, yang di dalamnya pasti ada yang namanya kegiatan tentang lingkungan, seperti penghijauan, lubang biopori untuk serapan hujan, terus adanya
aturan sanitasi, irigasi yang sehat itu seperti apa. Lalu mungkin yang terakhir adanya program bank sampah. Itu salah satu upaya dari pemerintah agar lingkungan di setiap desa itu terawat gitu. Kalau untuk program bank sampah dari desa, pendanaan khusus itu nggak ada gitu. Jadi bank sampah ini sangat mandiri gitu. Kalaupun ada bantuan itu harus pengajuan dulu gitu. Nanti pengajuannya masuk kemana, nanti akan ada bantuan seperti CSR seperti itu. Kalau dari kendalanya banyak sih ya. Baik dari saya pribadi, karena saya juga punya pekerjaan, punya kesibukan sendiri. Kalau ini kan bukan pekerjaan rutin ya, artinya kita kan sosial ya gitu. Jadi itu mungkin pembagian waktunya aja bagi saya pribadi. Terus bagi tim itu kadang-kadang juga perlu penyadaran lagi ke timnya, dipanggil, minta ini kalau ada kerajinan mereka datang, tapi kalau nggak ada ya nggak pada datang. Terus di masyarakatnya sendiri itu perlu terus-terusan diedukasi gitu, perlu terus-terusan gitu diminta untuk ayo dong menabung di bank sampah gitu kan. Itu nggak mudah juga, itu kendala kita juga. Jadi masyarakat itu masih kurang sadar bahwa sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan, sampah itu tidak boleh dibakar sembarangan. Sampah itu harus dipilah dari rumah, itu masyarakat yang belum paham gitu ya. Apalagi sekarang kan ada bank sampah. Nah, masyarakat itu malah lebih bingung adanya bank sampah itu untuk apa gitu. Apakah sampah basah, organik dan organik bisa dibawa ke bank sampah gitu. Nah, makanya untuk adanya bank sampah harus benar-benar ada sosialisasi yang jelas gitu. Bank sampah itu untuk apa sih gitu. Nah, untuk hambatan tersendiri manusianya ini yang nggak mau tahu gitu. Sampah itu pengennya tuh dibuang aja, nggak mau ribet gitu. Waalaikumsalam, Bapak sehat, Bapak. Itu untuk prosesnya sendiri sih kita pertama datang masyarakat datang ke kita untuk menabung sampahnya. Atau kadang-kadang juga ada yang namanya masyarakat ada yang malas, misalkan telepon ke kita, Bu tolong ambilin dong di rumah misalkan. Ya udah kita jemput, ya kita timbang, kita catat. Kemudian setelah kita catat kita akan setelah terkumpul banyak kita akan telepon ke pengepul. Nah, di situ kita melakukan proses jual beli dengan pengepul. Nah, baru di situ kita hitung lagi jadi kita ngambil berapa persen keuntungan dari pembelian yang kita beli ke nasabah. Nah, sisanya kita keuntungan, selebihnya adalah tabungan dari nasabah. Gitu. Itu yang bisa ditarik di bulan puasa atau menjelang Lebaran. Penarikan berapa? 500. 500.000. Ya. Boleh Pak? Enggak. Tanda tangan dulu ya. Makasih ya. Semoga bermanfaat. Amin. Perkenalan, nama saya Ibu Yani, asli dari Pasarean, Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Nama saya Bu Naneng dari Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, dari RT 2 RW 1. Dari awalnya 2017 jadi nasabah bank sampah sampai sekarang. Jadi tertariknya gini, dari tadinya kan suka sampah lingkungan di rumah banyak daripada kebuang gitu, dikumpulin masukin ke bank sampah gitu. Ya alhamdulillah istilahnya gitu. Senangnya dapat sampah banyak gitu, kalau ya sedikit ya sama aja. Dulu sebelum ada bank sampah, kalau di rumah tuh ya suka banyak sampah itu daripada berantakan depan rumah gitu, suka dikumpulin. Suka dijualnya ke tukang tukang yang suka keliling gitu. Karena sekarang ada bank sampah, dimasukinnya ke bank sampah. Jadi sekarang jadi bersih gitu ya. Ada banyak sampah. Baik, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jelasin tentang bagaimana kita membuat kostum kayak seperti ini ya. Ini yang dibutuhkan adalah orang seperti ini. Itu untuk hiasan-hiasan ininya nanti digulung kayak
Kalau untuk dijadikan produk itu kita sebenarnya memilah ya antara dari sampah-sampah itu ada yang seperti tadi bibir gelas kemasan, terus koran, terus bisa juga dari majalah atau kardus, itu ada beberapa juga dari kresek, plastik kresek. Nah ada juga ekobrik. Ekobrik itu kita bikin dari bekas jajanan anak-anak dipotong kecil-kecil terus dijadikan bantal gitu. Nah itu beberapa yang bisa kita untuk dijadikan sampah, untuk dijadikan kerajinan. Nah kalau untuk sampah sendiri yang distorkan ke masyarakat itu banyaknya apa itu biasanya itu antara plastik emberan, terus kardus, kertas, buku-buku gitu, terus kaleng, besi campur, botol minuman kaca gitu. Itu banyak yang distorkan ke kita rata-rata. Dan itu harganya berbeda-beda dari setiap sampahnya. Harapan saya sih bank sampah tetap berkembang ya, tetap berjalan. Bahkan kita berharap pengen punya cabang di beberapa desa maupun di beberapa RW untuk bisa kita akumulasi di dalam satu tempat gitu. Pengen kita menjadi pusat dari semua bank sampah yang ada di Kecamatan Pamijahan kalau bisa gitu. Itu harapan saya sih. Sangat-sangat berubah ya, sebelum adanya bank sampah dengan adanya bank sampah. Sebelum ada bank sampah, sampah itu masih dibuang sembarangan. Tidak adanya pengumpulan ataupun pemilahan gitu. Sampah tuh sampah organik dan organik masih bersatu. Masih di satu lokasi, dibuang dalam satu lokasi. Nah, setelah ada bank sampah, kita bisa melihat perbedaannya. Ada yang bisa jadi kreasi, ada yang bisa dibuat jadi materi kayak gitu. Jadi masyarakat pun sebagian ada yang sadar bahwa ini sampah bisa bermanfaat. Ya harapannya lebih maju aja ke depannya gitu. Untuk bank sampah yang ada di Indonesia, saya harap mungkin akan semakin bertambah banyak, semakin berkreasi, lebih kreatif lagi. Karena di dalam bank sampah inilah orang-orang akan mendapatkan materi, mendapatkan tambahan uang dari sampah gitu, dari hal yang bisa dibuang akan menjadi pemasukan untuk masing-masing. Saya harap bank sampah di semua tempat itu aktif dan terus berjalan. Ya harapan saya mereka tetap peduli, paling tidak peduli untuk kesehatan mereka sendiri gitu. Walaupun tidak ikut dengan bank sampah, setidaknya mereka di lingkungan masing-masing itu tetap bersih, tetap memelihara lingkungannya masing-masing. Itu aja sih harapan saya. Ini itu. Terima kasih. Kita jaga alam. Kita jaga alam. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. KRL Bina Karya. Desa kecil itu telah mengajarkan saya begitu banyak tentang pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Dan kita bisa melakukan perubahan nyata jika kita bersatu. Dari keindahan alam yang masih terjaga hingga semangat masyarakat yang berkomitmen untuk menjaga kebersihan, semua itu menginspirasi saya untuk berkontribusi pada lingkungan sekitar saya.